Om Swastiastu. Saudara-saudara sedharma dimanapun berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga saudara-saudara sedharma senantiasa dalam lindungan ide Sang Hyang Widiwasa, serta tidak kurang suatu apapun. Saudara-saudara sedharma yang budiman, dalam agama Hindu ada satu ajaran yang disebut dengan indriya nigraha. Adapun pengertian indriya nigraha berarti mengendalikan hawa nafsu. Setiap manusia memiliki kama atau nafsu dalam dirinya, yang dalam pemuasan nafsu tersebut adalah melalui indera-indera. Kama ini apabila terlalu dituruti kehendaknya akan sangat merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kama harus dikendalikan. Sebagai gambaran, ada baiknya kita simak beberapa sloka dalam Bhagavad Gita yang merupakan percakapan antara Sri Krishna dengan Arjuna. Arjuna berkata, "Apakah yang mendorong orang untuk berbuat dosa walau bertentangan dengan nuraninya, seolah dengan paksa, wahai Krishna?" Sri Krishna pun menjawab, "Itu adalah nafsu, amarah yang lahir dari Raja Guna, sangat merusak, penuh dosa, dan ketahuilah bahwa keduanya ini adalah musuh yang ada di bumi ini." Panca indera, pikiran dan kecerdasan adalah kendaraan baginya. Dengan tertutupnya ilmu pengetahuan olehnya, menyebabkan bingungnya jiwa dalam badan. Oleh karena itu, pertama-tama kendalikanlah panca indriamu, dan basmilah nafsu yang penuh dosa, perusak segala pengetahuan dan kebijakan, wahai Arjuna yang baik. Dengan mengendalikan seluruh indera, berpikiran tetap dan tenang, berusaha guna kesejahteraan semua insan, sebenarnya mereka juga sampai kepadaku. Indriya adalah kekuatan rohaniah yang terdapat dalam setiap alat indriya yang disebut golaka. Ada 10 golaka atau alat indriya yang ada dalam tubuh manusia, yang terdiri dari mata, hidung, lidah, telinga, kulit, tangan, kaki, mulut, anus, dan alat kelamin. Indriya harus selalu ada dan berfungsi dengan baik. Sebab jika tidak ada indriya, maka golaka tidak akan berfungsi. Sebagai contoh, tidak ada indriya dalam telinga, maka telinga itu tidak akan berfungsi untuk mendengarkan atau tuli. Ibaratnya hanya ada wadah saja. Hal terpenting adalah mengendalikan nafsu agar tidak menekan indriya dengan tanpa kendali sehingga merusak golaka. Tangan digerakkan oleh indriya untuk mengambil sesuatu yang pada dasarnya adalah untuk memuaskan nafsu atau keinginan pada benda yang akan diambil. Bila nafsu dikendalikan, maka benda yang diambil adalah benda yang sewajarnya untuk diambil. Tetapi bila dorongan nafsu melebihi pemuasan keinginan,
menutupi kebijaksanaan dalam berpikir, nafsu akan menyelubungi indria dan memerintah tangan mengambil benda yang bukan sewajarnya untuk diambil, misalkan seperti perbuatan mencuri. Akibat perbuatan mencuri tersebut, orang yang melakukannya dihukum berupa pukulan tongkat pada tangannya. Itu akan membuat tangannya sakit, terluka, patah, rusak, dan membuat pemilik tangan itu menderita. Semua itu adalah karena ketidakmampuan mengendalikan dorongan nafsu pada indria. Nafsu itu penting, karena itu yang membuat indria dan golaka berfungsi. Tetapi nafsu mutlak harus dikendalikan. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya petik dari Purana. Semoga bisa menjadi cerminan bagi kita semua. Terdapatlah suatu wilayah yang bernama Wetala Warada. Di tempat itu ada seorang resi bernama Galawa yang memiliki seorang putri bernama Kantimati. Sehari-hari Kantimati biasanya memetik bunga dan mencari kayu bakar untuk ayahnya. Suatu hari, ia pergi ke hutan untuk melakukan tugasnya, dan ketika itu dua orang widyadara muda bernama Sudarsana dan Sukarna melihatnya. Sudarsana jatuh hati pada Kantimati. Ia lalu mendekatinya dan berkata, "Engkau sangat cantik dan aku jatuh cinta padamu. Aku sendiri berwajah tampan. Terimalah aku sebagai suamimu." Kantimati pun menjawab, "Jika engkau ingin menikahiku, berbicaralah pada ayahku terlebih dahulu. Aku bukanlah hidup sendiri. Aku mempunyai seorang ayah yang menjadi pelindungku." Tetapi Sudarsana tidak sabaran. Ia menangkap rambut gadis itu lalu menyeretnya. Kantimati menjerit-jerit minta tolong, dan para resi termasuk Resi Galawa pun berlari ketika mendengar suara jeritan di dekat pertapaannya. Melihat hal itu, Resi Galawa pun mengutuk Sudarsana. "Hai Widyadara, engkau tak ubahnya seperti makhluk pemakan daging dan peminum darah seperti raksasa. Kau ingin menculik seorang wanita. Engkau benar-benar seperti seorang Wetala. Aku akan mengutukmu. Engkau akan terlahir sebagai seorang manusia dan kemudian menjadi seorang Wetala. Kau akan selamanya mengelilingi dunia dan hidup sebagai seorang Wetala, yaitu raksasa pemakan daging dan peminum darah." Dalam kehidupan berikutnya, Sudarsana terlahir sebagai Wijaya, putra Brahmana yang bernama Gowindaswami. Pada suatu musim kemarau, di mana kekeringan dan kelaparan melanda dengan hebat, Gowindaswami beserta keluarganya melakukan pengembaraan untuk menyelamatkan hidupnya. Pada suatu malam, Wijaya merasa sangat lelah dan terserang demam. Ia gemetar karena kedinginan. Wijaya lalu memohon kepada ayahnya, "Ayah,
Aku merasa sangat kedinginan. Badanku gemetar. Tolong carikan aku api, Ayah, agar aku bisa menghangatkan badanku ini. Tolong carikan aku api. Gowindaswami lalu mencari api ke sana dan kemari, tetapi tidak menemukannya. Dia lalu kembali dan memberitahu anaknya, "Anakku, saat ini sudah tengah malam. Semua pintu rumah juga telah tertutup. Pemilik rumah juga telah tertidur. Tak seorang pun yang akan memberiku api. Ayah, angin dingin ini membuatku semakin sakit. Tolonglah Ayah, buatkan aku perapian. Carilah api dimanapun. Ayah, rupanya engkau berbohong padaku. Engkau bohong dengan mengatakan tidak mendapatkan api dimanapun. Lihatlah Ayah, tidakkah kau lihat di kejauhan sana api berkobar di langit malam itu? Ambilkanlah aku percikan api itu. Janganlah berbohong Ayah, jangan katakan padaku bahwa tidak ada api dimanapun." "Aku tidak berbohong padamu, anakku. Api yang engkau lihat adalah api dari kuburan. Itu adalah nyala menakutkan dari api pembakaran mayat. Api seperti itu tidak akan menghangatkanmu. Orang yang melakukan ini, yang menghangatkan badan dengan api pembakaran mayat, akan berkurang umurnya. Aku tidak peduli, Ayah. Tolong bawakan aku api. Aku tak peduli apakah itu api suci atau api yang berasal dari pembakaran mayat. Jika engkau tidak membawakanku api itu, maka aku akan mati kedinginan, Ayah." Cinta kasih kepada anaknya membuat Gowindaswami kehilangan kendali atas indera-inderanya. Ia menuju kuburan dan Wijaya pun mengikutinya. Mereka akhirnya sampai di kuburan yang dipenuhi dengan tengkorak dan tulang belulang. Ayah, lihatlah. Benda apakah yang berpijar dan berbentuk bulat di dalam api itu? Benda itu berpijar seperti bunga lotus merah. Anakku, itu adalah tengkorak kepala. Tengkorak itu penuh dengan darah, daging, lemak, dan otak. Semua itu berpijar dalam bara api. Wijaya mendekati api itu. Ia lalu memukul tengkorak kepala itu dengan tongkat kayu. Tengkorak kepala itu meledak sehingga darah dan otak muncrat mengenai wajah Wijaya. Wijaya mengusap wajahnya dan menjilatinya. Dia merasakan lemak itu yang telah muncrat di wajahnya. Segera setelah melakukan hal itu, tiba-tiba ia berubah menjadi besar dan memiliki gigi yang tajam. Dia berubah menjadi Wetala. Tawanya yang menggelegar memenuhi kuburan itu. Dia ingin menangkap ayahnya dan juga ingin membunuhnya. Tapi ketika itu, suara dewa terdengar dari langit. Suara ini memberi peringatan agar Wijaya tidak boleh membunuh ayahnya. Wijaya pun melepaskan ayahnya dan melesat ke angkasa menuju wilayah para Wetala lainnya. Karena telah meledakkan tengkorak kepala, sebagai Wetala, Wijaya lalu bernama Kapala Potana.
Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, dari cerita tersebut dapatlah sekiranya kita maknai bahwa hendaknya janganlah sampai kita tidak mampu untuk mengendalikan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri kita sendiri. Menuruti nafsu keinginan seperti itu hanya akan berujung pada penyesalan. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.